pagi bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita masih harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Materi hari ini kita membahas mengenai teori-teori asam basa. Dikarenakan materi sebelumnya adalah mengenai larutan asam basa. Materi sebelumnya kita membahas mengenai pengertian teori asam basa Arrhenius. Maka hari ini kita mempelajari pengertian teori asam basa Brownstedt-Lowry. Senyawa asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau donor ion H positif. Sedangkan senyawa basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau akseptor ion H positif. Dapat kita lihat berdasarkan contoh, suatu senyawa NH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan reaksi bolak-balik, yaitu NH4 positif ditambah OH negatif. NH3 bersifat basa, dikarenakan ketika bereaksi dengan H2O, NH3 menerima proton atau akseptor ion H positif. Dapat kita lihat dari hasilnya, yaitu jumlah atom H pada NH3 di awal itu adalah 3. Sedangkan ketika bereaksi dengan air, jumlah atom H berubah menjadi 4, yaitu NH4. Itulah ciri khas dari suatu senyawa jika menerima proton, yaitu bertambahnya jumlah atom H. Dan sebaliknya, ketika ada yang bertambah, maka adalah yang berkurang, yaitu H2O. H2O bersifat asam, yaitu memberikan proton atau donor ion H positif pada H2O. Dapat kita lihat ketika bereaksi dengan NH3, jumlah H pada H2O di awal 2, ketika bereaksi jumlah H-nya menjadi 1, yaitu OH negatif, dan sebaliknya begitu. Amfiprotik, senyawa yang dapat bersifat sebagai asam dan dapat juga bersifat sebagai basa. Contoh, ion hidrogen fosfat HPO4 2 negatif. HPO4 2 negatif aqueous direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan H3O positif aqueous ditambah PO4 3 negatif. Pada reaksi ini HPO4 2 negatif bersifat asam, dikarenakan senyawa HPO4 2 negatif jumlah atom H-nya ada 1. Ketika bereaksi dengan H2O, menghasilkan PO4 3 negatif. Jumlah H-nya sama sekali tidak ada atau berkurang. Sehingga HPO4 2 negatif bersifat asam. Berikutnya, HPO4 2 negatif aqueous ditambah H2O liquid menghasilkan H2PO4 negatif tambah OH negatif. Di sini HPO4 2 negatif jumlah atom H-nya ada 1. Ketika bereaksi dengan H2O, jumlah atom H pada HPO4 negatif menjadi 2, yaitu H2PO4. Maka HPO4 2 negatif bersifat basa karena menerima elektron dari H. Keunggulan dan kekurangan teori asam basa Brownstedt-Lowry. Keunggulannya adalah teori asam basa Brownstedt-Lowry bersifat luas, tidak hanya bergantung pada pelepasan ion H positif atau ion OH negatif. Sedangkan kelemahannya, teori Brownstedt-Lowry tidak dapat digunakan pada pelarut yang tidak mengandung proton ion H positif. Selain itu, sifat suatu zat yang tidak pasti sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Berikutnya kita akan membahas mengenai asam basa Lewis. Pengertian asam basa Lewis dan keunggulan beserta kelemahan teori asam basa Lewis. Pengertian teori asam basa Lewis. Senyawa asam adalah partikel atau ion atau molekul yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan senyawa basa adalah partikel atau ion atau molekul yang dapat bertindak sebagai pemberi donor pasangan elektron.
Reaksi asam basa Lewis berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Contoh, pembentukan ion hidronium H3O positif dari H2O tambah H positif. H positif tambah H2O menghasilkan H3O positif. Dapat dilihat berdasarkan ikatannya. Kita lihat di sini elektron H dan elektron O. Jadi, kenapa dikatakan dia reaksi asam basa Lewis berkaitan dengan transfer pasangan elektron? Dikarenakan elektron pada H dan elektron pada O, senyawa H3 ini saling serah terima elektron. Sedangkan untuk di sini elektronnya, pasangan elektron yang didonorkan H2O untuk H positif. Maka pada senyawa H2O bersifat basa dan H positif bersifat asam. Dikarenakan H positif bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Keunggulan dan kekurangan teori asam basa Lewis. Keunggulannya adalah teori asam basa Lewis dapat menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya pelepasan ion H positif atau OH negatif atau transfer proton ion H positif, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Sedangkan kelemahannya adalah teori asam basa Lewis agak sukar untuk menggambarkan reaksi asam basa, seperti reaksi antara ion Fe3 positif dan ion Cn negatif. Karena keduanya tidak melibatkan ion H positif atau ion OH negatif. Selain itu, teori ini juga agak sukar untuk menentukan kekuatan asam atau basa dari reaksi yang terjadi. Oleh karena itu, cukup sampai di sini materi kita. Kita akan membahas mengenai latihan-latihan pada soal. Jika kurang mengerti, dapat kita diskusikan. Terima kasih. Dari materi yang tadi dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya teori-teori asam basa dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pH. Oleh karena itu, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.